Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal sharing lagi soal-soal kompetensi teknis perawat P3K 2023. Nah, di sini aku udah nyiapin ada 4 contoh soal yang teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini untuk soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Oke, kita bahas soal yang pertama. Yang ditanya di sini adalah metode pengkajian. Oke, kasusnya di sini mahasiswa keperawatan praktik kepanitraan klinik atau mahasiswa koas ya, mahasiswa profesi stase komunitas akan melakukan pengkajian pada desa A dengan berkeliling menggunakan mobil untuk mengetahui lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah metode pengkajian yang sedang dilakukan mahasiswa keperawatan pada kasus tersebut adalah A. Studi literatur, B. One shot survey, C. FGD atau focus group discussion, D. Wawancara, E. Questionnaire. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, jadi kita bahas sedikit ya. Dalam pengkajian keperawatan itu dia ada dua ya metode pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada pengumpulan data primer. Itu data primer itu data yang langsung kita kaji ya, data yang langsung dikaji oleh perawatnya gitu. Kemudian ada pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini data yang kita dapatkan dari pihak lain gitu. Misalnya kayak data-data dari puskesmas gitu, data-data dari dinas kesehatan ataupun dari RT kayak gitu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Pengumpulan data primer itu dia ada yang namanya one shot survey ya. One shot survey ini dia disebut juga dengan observasi ya, metode observasi di mana kita mengumpulkan data itu dengan berkeliling gitu. Nah, kita keliling di desa itu kayak untuk memantau, melakukan observasi ya. Sekolahnya di sini, keadaan sekolahnya seperti ini, tempat ibadahnya di sini, keadaan tempat ibadahnya kayak gini. Terus kayak titik kumpul warga desanya di sini gitu. Terus apalagi? Kayak lingkungan sekitarnya itu gimana, apakah lingkungannya itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi kita melakukan berkeliling ya, mengamati, kita berkeliling sambil mengamati, melakukan observasi itu dinamakan dengan one shot survey ya, atau disebut juga dengan observasi komunitas ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di soal nomor 1 ini yaitu one shot survey ya. Nah, kemudian ada yang namanya wawancara. Wawancara juga termasuk ke pengumpulan data primer di komunitas ya, dimana kita melakukan tanya jawab secara langsung gitu kepada pihak yang kita ingin dapatkan datanya gitu. Misalnya kita melakukan wawancara pada kader ya, kader desanya gitu, ataupun langsung kepada misalnya kayak ibu hamil gitu, tergantung sasaran kita siapa dan data yang kita inginkan itu apa. Kalau FGD, focus group discussion, ini itu diskusi kelompok ya, dimana di satu kelompok itu ada orang yang dengan karakteristik yang sama gitu, yang saling sharing pengalamannya gitu. Misalnya sasaran kita kan pada ibu hamil. Nah, jadi yang jadi anggota di FGD ini yaitu ibu hamil yang saling sharing kayak gitu pengalamannya selama hamil kayak mana gitu. Misalnya tujuan dari FGD ini adalah untuk mengetahui apa cara yang paling efektif untuk mengatasi HEG gitu ya, hyperemesis gravidarum pada ibu hamil gitu. Jadi ibu hamil ini saling sharing, saling berdiskusi kayak gitu. Kemudian dicarilah solusi yang terbaik, kira-kira apa nih yang paling efektif gitu.
Nah, terus ada yang namanya kuesioner. Jadi kita memperoleh data itu dengan pembagian angket gitu ya. Ada beberapa jumlah pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Kemudian kita berikan sesuai dengan sasaran kita. Misalnya tadi sasaran ibu hamil ya kepada ibu hamil kita berikan. Nah, kemudian ada yang namanya studi literatur ya. Kalau studi literatur ini lebih ke mereview ya, mereview kayak gitu. Mempelajari untuk memperoleh data-data yang kita dapatkan gitu. Nah, berarti dari pertanyaan nomor 1 ini cukup jelas ya, jawabannya itu adalah one shot survey. Oke, selanjutnya pembahasan soal yang kedua. Yang ditanyakan di sini adalah diagnosis keperawatan ya pada komunitas. Nah, perawat melakukan pengkajian pada desa Z. Ditemukan data peningkatan kasus tuberkulosis 50% keluarga prasejahtera. 50% merasakan adanya gejala penyakit, 60% bekerja di pabrik yang terpapar asap setiap hari, dan 40% penderita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin karena bekerja. Nah, jadi diagnosis keperawatan yang dialami pada kasus di atas adalah A. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, B. Ketidakefektifan manajemen kesehatan, C. Perilaku kesehatan cenderung beresiko, D. Defisiensi kesehatan komunitas, E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, kita lihat dari soal ini ditemukan kasus ya, terjadi peningkatan prevalensi kasus TB di desa Z. 50%-nya itu TB-nya itu dialami oleh keluarga prasejahtera. Kemudian 50% merasakan adanya gejala penyakit kayak batuk-batuk gitu ya, batuknya berdarah gitu, adanya gejala penurunan berat badan. Terus 60% bekerja di pabrik ya. Berarti rata-rata nih bekerja di pabrik nih yang terpapar asap setiap hari. Kemudian 40% penderita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin karena alasan bekerja. Nah, berarti lumayan rame nih yang nggak ngecek kesehatannya gitu ya. Jadi kira-kira apa nih diagnosis keperawatan pada komunitas di desa tersebut? Untuk opsi A, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Apa sih definisinya? Yaitu di mana ketidakmampuan suatu komunitas itu dia untuk mengidentifikasi ya, berarti untuk mengenali gitu ya, mengelola dan juga untuk mencari bantuan untuk mempertahankan kesejahteraan dari suatu komunitas tersebut. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini ditandai dengan adanya defisit pengetahuan ya. Jadi mereka nggak tahu gitu, karena memang nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah, di data-data ini nggak ada ya menunjukkan kalau masyarakat itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu dan nggak mau tahu, nggak ada gitu ya. Berarti ini bukan opsi yang tepat. Kemudian yang B, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, apa sih perbedaannya gitu sama si yang A tadi, pemeliharaan kesehatan? Nah, kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan ini, masyarakatnya itu udah tahu kayak gitu ya. Udah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Mau juga dia untuk menjalankan gitu. Tapi adanya ketidakmampuan ya kayak untuk menjalankan regimen suatu pengobatan yang udah diprogramkan gitu ya. Mereka tahu dan mau, cuman kayak kesulitan gitu ya. Misalnya kayak pasien TB gitu ya, kan harus menjalankan pengobatan rutin ya, harus rutin minum obat tuh sampai 6 bulan gitu. Nah, jadi mereka tuh mau gitu, kayak kontrol ke puskesmas gitu. Cuman kayak mau minum obat juga mau, tapi kayak merasa kesulitan gitu ya untuk menjalankan terapinya itu yang kayak harus sampai 6 bulan gitu. Pokoknya kurang efektifnya ya manajemen kesehatan dalam suatu komunitas gitu. Nah, kata kuncinya gini, kalau mereka tahu, mau, namun kurang mampu gitu ya untuk menjalankan program
apa kesehatan yang sudah diprogramkan gitu untuk lebih efektif gitu. Jadi mereka ada yang kesulitan gitu ya, mereka mengalami kesulitan gitu dalam mengelola kesehatan kalau suatu kelompok itu. Kira-kira ini masuk nggak? Tapi nggak ada ya datanya ya. Kalau di soal ini nggak ada data-datanya kalau masyarakat itu mengalami kesulitan gitu untuk mengakses fasilitas kesehatan kayak gitu, ataupun dia mengeluh udah nggak mampu gitu untuk melanjutkan terapi karena misalnya ada masalah ekonomi segala macam. Nggak ada ya disebutkan data-datanya ya, berarti ini bukan jawaban yang tepat ya. Nah, udah bisa ya dibedakan ya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan dengan manajemen. Kalau pemeliharaan kesehatan tadi dia nggak tahu gitu ya, dia nggak tahu memang dia mau ngapain itu dia nggak tahu gitu, nggak tahu dan nggak mau tahu. Sedangkan kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan ini dia tahu, mau, tapi dia kesulitan ya. Jadi tahu mau tapi kurang mampu gitu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian perilaku kesehatan cenderung berisiko adanya hambatan dalam suatu kelompok gitu atau komunitas untuk mengubah perilaku ya atau gaya hidup ya. Dimana kebiasaan buruk gitu. Gimana suatu kelompok itu suka melakukan kebiasaan buruk. Merokok di dalam rumah gitu, yang dalam rumah itu ada balita. Terus kalau kayak pasien TB itu kayak suka meludah sembarangan gitu. Terus masyarakat yang suka bakar sampah yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit ISPA pada anak-anak gitu, sesak ya, sama kayak masyarakat yang suka buang sampah sembarangan gitu kayak ke sungai, kemudian sungainya itu dijadikan sumber air bersih gitu, di sungai itu buang sampah, BAB, mandi, bahkan dijadikan sumber air minum gitu ya. Oke, ini juga nggak ada ya data-datanya ya kalau perilaku masyarakat ini yang menunjukkan cenderung berisiko gitu ya, nggak ada ya. Nah, kemudian ada defisiensi komunitas. Nah, defisiensi komunitas ini yaitu adanya satu masalah kesehatan atau lebih ya yang terjadi di suatu kelompok atau desa ya yang dapat mengganggu kesejahteraan ataupun meningkatkan risiko masalah kesehatan ya yang dialami oleh suatu populasi. Nah, kalau dari kasus ini jelas ya, dimana di desa Z ini itu udah ditemukan adanya masalah kesehatan yang sangat berisiko untuk mengganggu ya kesehatan, status kesehatan di masyarakat itu, dimana hampir rata-rata masyarakat di desa itu udah mengalami TB gitu ya, dan 40% penderitanya itu nggak memeriksa kesehatannya gitu, nggak berobat gitu ya. Jadi sangat berbahaya ya, karena kita tahu penyebaran TB itu sangat cepat. Jadi inilah jawaban yang tepat, defisiensi kesehatan komunitas. Nah, kemudian kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ini lebih ke suatu masyarakat itu udah siap ya untuk memperbaiki kesehatannya itu jadi lebih baik kayak gitu. Misalnya pasien-pasien yang kayak hipertensi kayak gitu ya, itu mereka kayak lebih patuh gitu ya, minum obat secara rutin tiap hari, kemudian melakukan senam anti hipertensi kayak gitu. Oke, jadi cukup jelas ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaan adalah intervensi kesehatan. Maaf ya, ini aku sedikit typo. Di sini intervensi keperawatan ya. Nah, untuk kasusnya perawat melakukan home visit pada masyarakat di desa K untuk melakukan screening tuberkulosis mengingat tingginya prevalensi TB di desa tersebut tahun lalu. Nah, jadi intervensi keperawatan yang dilakukan perawat tersebut merupakan keperawatan. A. Prevensi primer. B. Prevensi sekunder. C. Prevensi tersier. D. Screening atau surveillance. Dan E. Layanan kesehatan rujukan dan follow up. Nah, jadi intervensi dalam keperawatan komunitas itu dibedakan menjadi 3 tingkatan pencegahan ya. Ada pencegahan primer atau disebut dengan prevensi primer, ada pencegahan sekunder atau prevensi sekunder, dan ada pencegahan tersier atau prevensi tersier. Nah, jadi ini bukan ya
Nah, jadi antara A, B, dan C. Nah, kita bahas satu persatu. Prevensi primer ini apa? Yaitu intervensi keperawatan yang dilakukan untuk meningkatkan serta mempertahankan kesehatan suatu komunitas. Itu kayak melalui kegiatan promosi kesehatan gitu ya. Kemudian kayak imunisasi, vaksinasi, serta mengajarkan PHBS gitu. Kemudian ada prevensi sekunder. Prevensi sekunder ini apa? Yaitu intervensi kegiatan yang dilakukan itu untuk mencegah ya, serta menangani faktor risiko melalui dilakukannya itu kegiatan deteksi dini ya. Jadi bentuk intervensinya itu kayak dilakukan screening gitu ya. Kemudian ada manajemen kasus ya. Kemudian home visit itu juga masuk ke prevensi sekunder. Nah, jadi kan di sini di kasus ini kan perawatnya home visit melakukan screening TB ke rumah-rumah gitu ya. Jadi jelas dong ya jawabannya itu opsi B. Nah, kemudian ada prevensi tersier. Nah, pencegahan tersier ini apa? Bertujuan untuk rehabilitasi ya, untuk mencegah adanya akibat lebih lanjut ataupun adanya efek kecacatan gitu ya. Misalnya kayak pada pasien-pasien yang mengonsumsi narkoba itu dilakukan rehabilitasi. Di pencegahan tersier ini bentuk intervensinya itu bisa berupa kesehatan rujukan ataupun follow up gitu ya. Nah, jadi kenapa jawabannya itu bukan screening atau surveillance? Nah, kita fokus ke pertanyaan yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan yang dilakukan. Kita tahu intervensi keperawatan dalam komunitas itu ada 3 ya. Prevensi primer, sekunder, dan tersier. Jadi ini jelas bukan screening dan surveillance, ini adalah bentuk intervensi ya. Prevensi sekunder ya, bentuk intervensi dari pencegahan sekunder yang dilakukan di komunitas. Nah, oke, cukup jelas ya. Soal nomor 4 yang ditanyakan adalah indikator evaluasi sumatif. Oke, kita baca kasusnya. Perawat melakukan pengkajian pada desa B yang terkena wabah diare. Didapatkan 40% keluarga tidak memiliki jamban sehat, 50% buang sampah di sungai, 60% BAB di sungai, 35% mandi di sungai, 15% menggunakan air dari sungai sebagai sumber air bersih. Perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya PHBS pada masyarakat tersebut. Nah, jadi indikator evaluasi sumatif keberhasilan tindakan pada kasus tersebut adalah A. Masyarakat bisa mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. B. Masyarakat mampu memiliki jamban sehat. C. Masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di jamban yang sehat. D. Masyarakat mampu memahami tentang sumber air bersih yang tepat. Dan E. Angka kejadian diare menurun. Nah, jadi dalam evaluasi keperawatan di komunitas dia itu ada 2 ya jenisnya. Ada yang namanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat sedang berlangsungnya diberikan sebuah intervensi, kayak di evaluasi pengetahuan dari kelompok tersebut, kemudian pokoknya respon kognitif, afektif, dan psikomotornya. Ini evaluasi yang dilakukan untuk melihat keberhasilan dari suatu tindakan yang dilakukan pada saat itu gitu ya, kayak apakah masyarakatnya udah paham nggak nih apa yang udah disampaikan kayak gitu. Sedangkan evaluasi sumatif itu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan suatu program itu sudah selesai ya, evaluasi secara keseluruhan gitu ya. Kayak misalnya contoh dilakukan intervensi itu adalah untuk mencegah gitu ya, untuk menurunkan angka kejadian TB dari suatu desa gitu ya. Nah, jadi evaluasi sumatif yang diharapkan itu apa? Angka kejadian TB atau prevalensi TB itu akan menurun gitu ya. Nah, sama dengan kasus diare ini, perawat akan memberikan intervensi untuk mengatasi wabah diare ya pada desa B. Nah, jadi evaluasi sumatif atau evaluasi akhir yang diharapkan tercapai gitu ya apa? Tentunya angka kejadian diare itu menurun. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Sedangkan opsi A itu, opsi B, C, dan D itu merupakan evaluasi formatif ya.
Oke, jadi cukup jelas ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku doain teman-teman yang nonton video aku lulus semua tahun ini. Tetap semangat belajar, perbanyak latihan menjawab soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video-video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.